Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya di studio, narasumber kita, Romo Ignatius Prasetyo Handoyo Wicaksono, PR. Atau akrab dipanggil dengan Romo Sony. Selamat datang, Romo Sony. Selamat jumpa juga, sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Sony. Marilah kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa memperbaharui hidup kami. Semoga dengan daya pemulihan, lewat misteri Paskah yang kami alami, kami diikutkan untuk bangkit dan hidup bersama Kristus dengan menanggalkan cara hidup kami yang lama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8-15. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucap kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasehat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku.
Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai oleh murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke tempat mereka makan. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau ada di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Soni. Romo Soni, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia, kita bisa melihat ada dua bacaan yang diberikan kepada kita pada hari ini, di hari Senin Pekan Paskah yang ketiga. Yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 8-15, dan yang kedua dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Apa yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul yang menjadi bacaan pertama tadi, kita melihat bahwa sebuah dinamika baru dalam jemaat, dalam kehidupan jemaat perdana. Sebuah kehidupan yang menggambarkan bahwa setelah Yesus bangkit, kehidupan di antara murid-murid Yesus bukannya berhenti, tetapi semakin terus berkembang dan terus berkembang. Salah satu yang ditampilkan adalah semakin berkembangnya pelayanan-pelayanan yang ada di dalam kehidupan jemaat pertama. Di dalam bacaan pertama, dinamika yang tampak adalah kita mendengar tadi kisah Stefanus. Siapa Stefanus?
kisah tentang Stefanus bisa kita lihat di dalam dimulai dari Kisah Para Rasul bab 6, di mana pada Kisah Para Rasul bab 6 kita mendengar bahwa setelah jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Ibrani, karena mereka merasa ada pelayanan-pelayanan yang diabaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka apa yang dilakukan oleh para rasul dan para murid itu, mereka berkumpul dan kemudian mereka mengatakan, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, dan supaya kami dapat mengangkat tugas itu sehingga para rasul dapat fokus pada tugas pelayanan di dalam doa. Para orang-orang yang terpilih itu kemudian diajukan dan akhirnya terpilih 7 orang yang terkenal baik. Di dalam Kisah Para Rasul bab 6 dikisahkan di sana ada Filipus, ada Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus yang menjadi penganut agama Yahudi dari Antiokhia, dan salah satunya adalah Stefanus. Di antara orang-orang yang terpilih, Stefanus rupanya yang cukup menonjol, yang kisahnya kita dengarkan pada hari ini. Ya, itu yang menjadi informasi awal tentang Stefanus. Gambaran lain tentang Stefanus diangkat bahwa Stefanus itu diangkat untuk menjadi seorang yang sangat bisa membantu di dalam pelayanan di hadapan jemaat-jemaat yang lain. Apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul, bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini adalah tuduhan terhadap Stefanus yang begitu hebatnya melakukan pelayanan dengan baik, tetapi kemudian dia berhadapan dengan tudingan-tudingan orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi kalau kita lihat di sini, justru Stefanus menampilkan diri bukan sebagai seorang yang saya mendapatkan tuduhan yang berat lalu saya kemudian mengundurkan diri. Sebaliknya, Stefanus membuktikan dirinya, dia sudah terpilih, dia sudah dipilih oleh Allah, maka dia tetap melakukan pelayanan-pelayanan itu dengan sangat sebaik mungkin. Dan apa yang menjadi senjata Stefanus? Kalau dalam bacaan-bacaan yang kita lihat memang tidak ditampilkan dengan jelas apa sih yang menjadi senjata Stefanus, namun kita bisa merasa yakin bahwa pelayanan Stefanus menjadi sangat begitu hebat karena dia memiliki senjata, yaitu cintanya yang begitu besar terhadap Tuhan. Dan inilah yang kemudian mendorong dia untuk terus bersaksi tentang Kristus meskipun dia harus berhadapan dengan perlawanan yang begitu kejam dari para musuhnya. Di akhir kisah nanti kita akan mendengar juga bahwa pada akhirnya Stefanus itu akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Dia akan dilempari dengan batu, diseret keluar tembok kota, lalu dirajam oleh orang-orang. Tetapi yang hebat lagi dari seorang Stefanus, karena cintanya yang begitu besar kepada Tuhan, Stefanus masih mencoba untuk mengatakan, Tuhan, janganlah dosa ini engkau tanggungkan kepada mereka. Saulus rupa-rupanya juga yang kemudian menjadi Paulus juga menjadi bagian dari pembunuhan Stefanus yang ditimpuki sebagai seorang martir di kemudian hari. Namun kemudian inilah yang hebat dari seorang Stefanus, ketika kebencian itu berhasil dilawan, justru buah pertumbuhan jemaat itu semakin sangat besar. Bukannya semakin kebencian itu dilawan, semakin dilawan dengan kebencian, akhirnya akan menimbulkan hal yang baik. Tetapi lewat Stefanus kita setidaknya bisa melihat bahwa kebencian yang diatasi dengan cinta yang besar justru memberikan buah yang sangat besar bagi bertambahnya jemaat-jemaat saat itu.
Itulah yang bisa kita lihat sekilas tentang seorang Stefanus yang diangkat menjadi seorang diakon, dan kemudian Stefanus berhasil membuktikan dirinya sebagai diakon yang tangguh. Di dalam bacaan ini juga ada sebenarnya buah lain yang diterima oleh Stefanus sebagai mungkin kita katakan sebagai imbalan atau sebagai buah dari kesetiaannya kepada Tuhan. Kita melihat bahwa meskipun Stefanus dihantam dengan berbagai macam tudingan, rahmat Tuhan yang membantu Stefanus untuk dapat berkata-kata dengan baik, itulah yang bisa kita katakan inilah yang menjadi mujizat Tuhan yang terjadi di dalam diri Stefanus. Ini ya sekilas yang kita bisa lihat dari bacaan pertama dari kisah para rasul tentang Stefanus. Iya, menarik sekali ya Romo ya. Ternyata setelah Yesus pun sudah wafat dan bangkit, tetap saja masih dikejar-kejar murid-murid Yesus gitu ya. Setelah Yesus wafat, Yesus bangkit, tudingan terhadap para pengikut Kristus itu bukannya berhenti, tetapi semakin bertambah. Tetapi ini sama sekali tidak melemahkan para murid Yesus di hari-hari kemudian, di zaman-zaman berikutnya. Justru ini yang menjadi pemicu mereka untuk semakin berani memberikan kesaksian tentang kebenaran tertinggi, tentang cinta Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan saya kira yang membuat jemaat itu semakin bertambah banyak adalah kesaksian-kesaksian tentang cinta, bukan kesaksian tentang benci yang ditampilkan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang nampaknya menjadi daya tarik. Maka kalau di akhir dikatakan bahwa mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat, pertama-tama yang dilihat bukan, menurut saya bukan sebagai arti harafiah bahwa Stefanus berubah wujud menjadi malaikat, tetapi kesucian, kekudusan seseorang pada akhirnya juga akan terlihat dari penampilannya. Semakin orang bisa menggumuli, bisa menghidupi kekudusan itu di dalam dirinya, pancaran kemurnian hatinya juga tertangkap di dalam wajahnya, dan bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan orang yang ada di sekitar orang itu juga merasakan bahwa begitu besar cinta Tuhan kepada pribadi yang bersangkutan. Inilah yang bisa kita lihat dari sosok seorang Stefanus. Ya. Lalu dalam bacaan kedua, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini juga bagi saya adalah kisah yang menarik. Yesus yang menegur orang-orang yang mengikuti Yesus. Kenapa Yesus menegur orang-orang itu? Mereka mencari Yesus bukan karena hanya ingin dekat dengan Yesus, bukan karena kagum terhadap Yesus rupa-rupanya. Saya menangkap teguran ini karena orang-orang ini hanya mencari kenikmatan-kenikmatan ketika bisa berada dengan Yesus. Mereka merasakan aman, mereka merasakan hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam hal. Ada hal yang didapatkan ketika mereka dekat dengan Yesus. Apakah itu salah? Tidak. Orang selalu mendapatkan, menginginkan yang membahagiakan bagi dirinya. Tetapi menjadi salah ketika hanya mengejar itu saja yang dapat memuaskan dirinya, hanya mengejar kenikmatan berupa makanan, berupa sandang, berupa papan, berupa hal-hal yang dapat memenuhi kehidupan dirinya secara fisik. Padahal kehidupan manusia itu tidak terbatas pada apa yang tampak secara fisik saja, tetapi juga ada sisi-sisi kehidupan lain, ada sisi rohani, ada sisi spiritual, ada sisi pengembangan diri, ada sisi pemenuhan hidup yang lain. Itulah yang nampaknya dikejar menjadi teguran Yesus terhadap orang-orang yang mencari Dia. Ada maunya saja. Yesus mungkin sadar, mungkin orang-orang ini kalau dituntut yang lain, mereka juga akan menolak. Bisa jadi mereka justru menjadi resisten. Maka ditantang, kamu mencari siapa ketika mengikuti saya? Apa yang kamu cari? Saya atau kesetiaan saya
ataukah rahmat di dalam diri saya, ataukah karena kamu mendapatkan sesuatu dari diri saya. Saya kira itu Mbak Puri tentang dua bacaan yang kita dengarkan hari ini, ya, teguran Yesus yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang." Yesus sebenarnya berharap agar orang-orang itu melalui Yesus mereka mendapatkan tanda untuk memampukan mereka semakin percaya kepada Tuhan. Tanda harafiah ditangkap, tetapi nilainya, esensinya juga harus dikejar, dan kemudian itulah yang mendukung dan membawa mereka kepada penghayatan kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang mereka imani dan Allah yang mereka percayai. Saya kira itu yang menjadi dua pesan di dalam bacaan hari ini, di dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan. Dan harusnya orang-orang yang mencari Yesus setelah mendapatkan Yesus dan mendapatkan banyak hal itu, mereka maju untuk menjadi pewarta, justru untuk mewartakan kebaikan Tuhan di dalam diri mereka. Nampaknya mereka hanya berhenti pada ngejar-ngejar Yesus saja, tapi kemudian udah pada euforianya saja, gembiranya saja, sorak-soraknya saja, terus diam. Ini nanti akan dibuktikan ketika Yesus wafat, ya, dalam sebelum Paskah kita melihat bahwa di akhir ternyata yang setia bersama dengan Yesus hanyalah murid-murid yang terpilih, murid-murid yang dikasihi, dan juga Maria dan beberapa orang lainnya. Hanya sedikit dari gambaran yang dilihat di dalam kisah ini, beratus-ratus orang atau banyak sekali orang yang mengikuti dia, tapi akhirnya hanya sedikit saja yang bisa setia bersama dengan Yesus. Itu kurang lebih Mbak Puri yang bisa kita lihat. Iya, menarik sekali ya Romo ya. Hanya yang saya perhatikan Romo, saya tertarik pada bacaan pertama, bagaimana kehidupan mereka, para pengikut Yesus, yang mereka mempunyai kehidupan yang bisa menarik orang sehingga orang itu bisa menarik dan juga menimbulkan ketidaksukaan kepada orang Yahudi gitu. Memang bagaimana sih mereka cara hidup jemaat mereka pertama mereka? Ya, cara hidup jemaat perdana kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, hidup mereka itu sangat sederhana. Mereka berkumpul dan setia di dalam mereka memberikan diri dibaptis, ya. Kisah Para Rasul bab 2 itu juga mengisahkan tentang cara hidup jemaat perdana. Mereka berkumpul lalu memberi diri untuk dibaptis, dan mereka membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Mereka menjual harta miliknya dan memecahkan roti bersama-sama secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Kata kuncinya adalah ciri khas jemaat perdana adalah kegembiraan dan ketulusan hati. Meskipun mereka harus membagi-bagikan milik mereka, meskipun mereka juga harus memperhatikan orang lain, tetapi mereka tetap bergembira dan mereka melakukannya dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketulusan hati. Yang lain juga adalah yang menjadi menarik, daya tarik saya kira di dalam jemaat perdana adalah doa. Karena ada doa, maka hidup yang seharusnya dalam kacamata manusia saat ini, hidup artinya mengumpulkan, tetapi jemaat perdana bisa membuktikan hidup itu adalah memberi dan membagikan. Ketika disemangati dengan semangat doa, apa yang seharusnya dibagikan kepada orang lain justru menjadi berkat juga bagi dirinya. Artinya juga karena saya memberi, maka saya tidak berkekurangan. Karena saya memberi, saya justru mendapatkan banyak hal yang berlimpah. Dan inilah yang saya kira saya rasakan di dalam kehidupan jemaat perdana, begitu sangat kuat pengalaman ini. Kesaksian hidup yang nyata, pengalaman hidup yang coba diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dasar dan sangat nyata dan sangat terasa di dalam kehidupan banyak orang. Iya. Dan apakah
sikap hidup seperti ini yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Ya, sangat wajar kan ketika orang mempunyai daya tarik di dalam cara hidup yang aneh. Cara hidup seperti ini kan nampaknya cara hidup yang sangat berbeda, ya. Di saat orang-orang sedang mencari dan mengejar banyak hal untuk hidup mereka, justru ada kelompok tertentu ini yang berbeda gaya hidupnya dengan gaya hidup masyarakat yang lain, kebanyakan tidak umum, tidak populer, tetapi justru memberikan daya pikat. Jumlahnya semakin banyak, sedangkan mereka mungkin jumlahnya hanya stuck begitu saja dengan kelompok-kelompok yang ada, bahkan saling terpecah satu sama lain, saling jegal satu sama lain. Tetapi kelompok ini semakin memberikan daya tariknya yang luar biasa. Inilah yang barangkali menimbulkan kecemburuan. Kok dia ini siapa? Siapa yang mereka percaya? Siapa yang ada di balik mereka? Siapa yang menopang hidup mereka? Siapa yang menyokong mereka? Jangan-jangan ada sesuatu di balik kehidupan jemaat perdana. Maka dengan mudah ada orang baru, ada gaya hidup baru, mereka hantam dengan isu-isu yang buruk. Harapannya adalah bisa menjatuhkan mereka dan kelompok mereka, harapannya bisa bubar. Tapi ternyata tidak terjadi. Justru semakin berkembang. Iya, Romo. Jadi pengikutnya semakin bertambah, sedangkan yang orang Yahudi pun pengikutnya mungkin semakin berkurang mungkin ya. Bisa jadi semakin berkurang dan tinggal segelintir ya. Karena menimbulkan pengaruh yang berbeda. Iya. Ya. Baik. Iya. Baik, Romo Sony, kita akhiri dulu sesi ini di sini. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, baik. Terima kasih. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Sony dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0882 9019 0900 atau melalui alamat email kami di ork.kaj@yahoo.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Sony, di sesi kedua ini hal-hal menarik apakah yang Romo ingin sampaikan? Baik, kita lihat dari bacaan pertama ya, dari kisah para rasul. Kisah tentang Stefanus paling tidak sedikitnya memberikan gambaran kepada saya. Ketika hal baik itu ingin berkembang, nampaknya tidak mudah. Hal baik yang berkembang justru akan mendapatkan berbagai macam tantangan. Kalau kita lihat di dalam bacaan pertama, kisah jemaat perdana, Rasul Stefanus bersama dengan ke-6 temannya, bersama Stefanus menjadi 7 yang dipilih menjadi diakon. Bukankah itu tindakan baik yang dipilih dengan mengutus orang-orang baru, mengutus orang-orang terpilih, sehingga pelayanan itu dapat berjalan lebih maksimal. Pelayanan itu sehingga dapat berjalan dengan sangat mendarat di dalam kehidupan banyak orang. Namun keadaannya menjadi sangat berbeda. Justru ketika pelayanan itu semakin ingin dikembangkan, yang terjadi adalah hujatan terhadap mereka semakin sangat tinggi. Ya, Stefanus mendapatkan fitnahan yang bertubi-tubi, Stefanus mendapatkan caci maki barangkali, dan bahkan dia mendapatkan berita-berita palsu yang kita kenal sekarang mungkin dengan berita hoax, ya, yang membelokkan apa yang sudah baik menjadi seolah-olah tidak baik, ya.
Dari Stefanus mungkin dia merasakan dia ini ingin bersikap jujur, ya, bersikap dengan begitu tulusnya seperti yang menjadi semangat di dalam jemaat perdana. Tetapi kebencian justru yang hadir di dalam kehidupan mereka, kehidupan Stefanus dan teman-temannya. Ditantang untuk berargumen. Lagi-lagi orang yang hidupnya lurus, orang yang hidupnya sungguh-sungguh tulus, biasanya juga akan mampu mengatakan hal yang baik, hal-hal yang sungguh-sungguh genuine, sungguh-sungguh asli di dalam dirinya, karena dia tidak punya kepentingan-kepentingan lain di dalam dirinya. Tetapi lagi-lagi kejujuran itu semakin mendapatkan tantangan. Kehadiran Stefanus semakin mengacaukan bisa jadi kehidupan masyarakat yang ada saat itu. Sehingga tuduhannya berkembang bahwa Stefanus menghujat Allah. Padahal sebaliknya yang terjadi adalah Stefanus justru ingin memuliakan Allah lewat pelayanan-pelayanan yang maksimal terhadap orang lain. Stefanus ingin memperlihatkan juga bersama dengan jemaat perdana saat itu, justru lewat pelayanan-pelayanan yang sederhana inilah kita dapat memuji dan memuliakan Allah. Tetapi lagi-lagi yang kita dengar adalah Stefanus justru dituding karena dia telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Ini yang tadi kita dengar di dalam ayat 11. Orang-orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus dan hukum Allah. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Statementnya hanya diambil sepotong. Yang diambil adalah Yesus orang Nazaret akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat. Padahal mungkin maksud Stefanus sebenarnya bukan itu. Lalu dari kisah ini kita sebenarnya bisa mencoba melihat ketika orang berhadapan dengan tudingan-tudingan itu, reaksi apa yang akan diambil. Stefanus memperlihatkan ini cuma tuduhan palsu, maka percuma kalau dilawan. Ini hanya tuduhan-tuduhan yang omong kosong, lebih baik nggak usah dilawan. Sikap Stefanus adalah diam. Kita lihat di dalam bacaan tadi, dan nanti sampai bagian akhir kita akan melihat nampaknya Stefanus hampir sama sekali tidak melakukan pembelaan, kecuali argumen-argumen yang tadi dikatakan berdasarkan kitab suci. Dia membela untuk dirinya, bukan justru melontarkan gagasan-gagasan yang menambah sikap benci terhadap orang lain. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam diri Stefanus, karena dia percaya dengan apa yang diimaninya. Dia memasrahkan apa yang dia lakukan kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa inilah yang menjadi karya Tuhan, bukan karya saya. Kalau ini karya saya akan marah. Karya saya dihancurkan begitu saja. Tetapi Stefanus percaya, saya ini hanyalah pelayan-pelayan Tuhan, maka untuk apa saya marah? Untuk apa saya kecewa? Kalau demikian akhirnya ya udah saya kembalikan kepada Tuhan. Bukan Stefanus nggak bertanggung jawab, semuanya dilemparkan kepada Tuhan. Tapi Stefanus sadar bahwa dia ini hanyalah pelayan dan abdi Tuhan. Ya, maka Stefanus berpikir nggak ada gunanya saya ngomel-ngomel, saya marah terhadap karya-karya ini, gitu. Menarik sekali Romo untuk respon Stefanus yang dia hanya bersikap tenang dan mungkin damai gitu ya. Stefanus demikian ya. Lalu di dalam bacaan Injil ada pesan yang menarik juga yang juga diberikan kepada kita. Satu pesan yang menarik yang bisa kita lihat dari
bacaan Injil adalah bahwa Yesus mengajak setiap orang untuk berani memberikan kesaksian dari apa yang telah mereka dapatkan bersama dengan Tuhan. Dalam dua bacaan itu akhirnya kita menemukan sebuah sikap yang bisa kita tuntut di dalam kehidupan kita di masa Paskah ini. Setelah kita merayakan pesta kebangkitan Tuhan, kesaksian apakah yang bisa kita berikan di dalam kehidupan kita? Kesaksian apakah yang bisa kita tampilkan di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid yang sudah percaya dan dihapus, ditebus dosanya oleh Tuhan? Stefanus menunjukkan warta kebangkitan di dalam hidupnya dengan sikap yang sangat jelas. Berani bertahan pada prinsip-prinsip kehidupan yang dia yakini sebagai benar. Stefanus memberikan kesaksian di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan juga dengan menampilkan sikap saya tidak akan melawan ketika saya difitnah. Beda dengan kita ya. Begitu banyak cara untuk menjatuhkan seseorang ya. Dengan berkembangnya media sosial hari-hari ini, kita semakin dikaburkan mana yang menjadi berita palsu, mana yang menjadi berita yang benar. Kita kehilangan esensi dari berita itu. Yang kita ambil adalah cuplikan-cuplikan yang heboh, yang wah-wahnya saja, tetapi nggak dilihat sebuah berita itu secara utuh, sehingga kalau digoreng itu akan menjadi bahan yang bisa menjatuhkan kehidupan seseorang. Saya kira ini yang nampaknya bisa kita kembangkan di dalam kehidupan kita lewat bacaan kedua bacaan yang kita dengarkan hari ini. Itu bacaan Injil juga mengajak kita memberi kesaksian. Kesaksiannya itu seperti apa? Tadi kan dikatakan oleh Yesus, bekerjalah untuk sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu makan sampai kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kehidupan yang kekal. Bekerja, kata kuncinya bagi saya adalah di sini. Bekerja bukan hanya untuk sekedar tubuh saja. Bekerja bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri saja. Kebutuhan hidup manusia itu semakin lama semakin berkembang ya. Biaya kontrak, mulai dari biaya kontrakan rumah yang ya di Jakarta kontrakan itu bisa sampai 800.000 bahkan sampai setengah juta per kamar ya, sangat tinggi. Lalu belum lagi harga-harga makanan yang sangat tinggi, bahan-bahan kebutuhan pokok yang sangat tinggi, dan jarang sekali harga-harga kebutuhan itu turun. Yang ada adalah semakin naik, dan kemudian kita semakin dipusingkan dengan berbagai macam hal itu. Akhirnya apa? Ada perlombaan di dalam diri kita. Ayo kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan sampai kita kekurangan, jangan sampai kita merasa tidak mendapatkan, tidak mempunyai apa-apa. Ada yang ingin ditekankan oleh Yesus, jangan hanya bekerja untuk pemenuhan diri kita saja, tapi bekerjalah agar lewat kerja itu kita pun juga dibawa pada sebuah keyakinan bahwa Allah terus mencukupi kebutuhan hidup manusia. Ya, setiap orang kan bekerja. Ya, orang itu kalau nggak bekerja itu akan pusing sekali, karena dari mana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Bacaan hari ini mengingatkan kepada kita melihat tanda-tanda di dalam kehidupan kita lewat kerja, lewat nafkah yang diterima, lewat pemenuhan hidup yang kita terima. Ini hendaknya membawa manusia pada sebuah tanda agar kita semakin percaya kepada Tuhan. Saya berhasil
mengerjakan tugas-tugas saya. Bukan hanya cukup berhenti pada sikap, oke, saya senang, saya sudah sukses. Tetapi harus masuk pada keyakinan Tuhan mendampingi saya di dalam setiap pergumulan studi yang saya lakukan, dalam tugas-tugas harian yang saya lakukan. Saya bisa mendapatkan nafkah hari ini. Jangan hanya berhenti pada, oke, saya bisa makan hari ini, saya bisa mendapatkan uang saku hari ini. Tetapi harus masuk pada pengalaman syukur. Tuhan telah memberikan rezeki pada saya hari ini, maka saya ingin terus memuliakan Tuhan, dan saya didampingi hidup saya. Meskipun saya harus bekerja keras, meskipun saya harus panas-panasan di jalan, meskipun saya harus menghadapi, sama kayak Stefanus misalnya ya, di tempat kerja mendapat tuduhan-tuduhan ya biasa persaingan di dalam sebuah posisi, di dalam kantor ya, atau di dalam jabatan-jabatan tertentu ya, ada tikung sana tikung sini, sikut sana sikut sini. Dengan itu semua saya mendapatkan nafkah. Saya percaya juga Tuhan memenuhi kehidupan saya. Saya harus kehujanan, saya harus menghadapi anak saya yang sakit, tapi anak saya tetap dapat diobati. Anak saya dapat berobat dengan baik. Nah, hal-hal inilah yang membantu bagi Yesus. Inilah tanda-tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Saya kira semacam itu Mbak Puri ya, dua pesan besar yang kita lihat di dalam bacaan hari ini. Jangan hanya kagum pada apa yang didapat, apa yang tampak, tetapi kagum juga dan bersyukurlah bahwa di balik itu ada Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Tentang makanan ya, maka kita sebagai umat beriman itu hendaknya mensyukuri ada makanan yang tidak dapat binasa dan kita peroleh setiap kali kita merayakan Ekaristi ya. Sumber air, sumber roti hidup kita dapatkan di dalam Ekaristi ya. Saya teringat ketika masa Prapaskah lalu banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti sakramen tobat, dan banyak orang juga mengungkapkan bahwa mereka begitu menyesal ketika mereka melalaikan kewajiban mereka untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Awalnya mungkin dengan gampangnya mengatakan, nggak sempat hari ini sedang hujan ya, nggak sempat hari ini lagi banyak kerjaan, harus jaga toko. Tetapi berkali-kali itu dilakukan, pada titik tertentu orang akan merasakan kegelisahan di dalam hidupnya. Kenapa ya? Kok kerja saya seperti ini ya? Kok saya merasa nggak tenang ya? Akhirnya dia sadar, banyak orang juga menyadari, ini mungkin karena saya melalaikan kewajiban untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Awalnya mungkin melalaikan kewajiban, tetapi setelah direfleksikan secara mendalam, bukan kelalaian melakukan kewajiban, tetapi kelalaian karena tidak mengutamakan Tuhan, tidak menyertakan Tuhan di dalam hidupnya, dan lupa untuk mengambil sumber roti yang tidak dapat habis, yaitu di dalam perayaan Ekaristi. Itu Mbak Puri. Nah, yang lain lagi juga, pengalaman tentang memberikan kesaksian ini juga sangat penting di dalam hidup kita. Kalau orang hanya sebatas pada bekerja saja ya, Mbak Puri juga bekerja ya, tentu saja ya, lalu juga punya karya-karya. Tapi kalau karyanya itu hanya untuk karya, ya sudah saya bekerja saja, tentu saja akan merasa kering. Satu pengalaman yang menurut saya baik dikembangkan di beberapa paroki adalah, kita belum lama merayakan Paskah ya. Biasanya ketika Paskah itu dibentuklah panitia sama seperti halnya panitia Natal maupun panitia Paskah. Yang menarik yang terjadi di beberapa paroki adalah sebelum
panitia itu bekerja, panitia Paskah ataupun panitia Natal ataupun panitia besar lainnya, para pastor biasanya mengumpulkan mereka seluruh panitia untuk mengadakan rekoleksi bersama. Bukan hanya sekedar pembekalan tentang kepanitiaannya saja yang diberikan di dalam rekoleksi itu. Biasanya yang ingin ditampilkan adalah spirit. Spirit apa yang hendak ditampilkan di dalam setiap pelayanan dalam kepanitiaan yang kita lakukan. Dengan adanya pembekalan, adanya rekoleksi yang dilakukan oleh para imam di dalam setiap kepanitiaan, harapannya adalah mereka yang melayani di dalam kepanitiaan itu tidak hanya berpikir tentang capeknya saja di dalam perayaan Paskah yang belum lama kita rayakan, ya. Sejak Rabu Abu sudah mulai bekerja, Pekan Suci, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, belum lagi perayaan-perayaan lainnya, dan itu sangat melelahkan. Kalau hanya berpikir pada kerjanya saja, belum lagi ditambah berantemnya di antara panitia itu yang slacknya di antara panitia, beda pendapat dalam rapat-rapat. Saya percaya tidak akan ada yang bertahan di dalam kepanitiaan itu. Tetapi lagi-lagi karena mereka menyadari bahwa saya berkarya di dalam kepanitiaan ini karena didasari dalam semangat saya mencintai Tuhan dan saya ingin mewartakan Tuhan yang hidup tidak lewat kepanitiaan ini. Kepanitiaan juga menjadi cara untuk menampilkan atau mewartakan kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Ya, tidak harus langsung memberikan mana buktinya Kristus bangkit, saya hidup saya begini-begini saja, ya. Nggak usah mencari mujizat-mujizat yang aneh-aneh. Saya hari ini bisa tersenyum, saya hari ini bisa bersukacita, ini adalah bagi saya setidaknya ini adalah bentuk-bentuk mujizat kecil yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Meskipun saya capek ngurusin anak seharian, meskipun saya lelah di kelas seharian mengajar murid-murid yang usianya berbeda dengan saya, maunya juga banyak, nuntut dari gurunya. Tapi karena saya yakin, saya mengawali kerja saya dengan doa, hari ini dengan doa, maka inilah kesaksian yang bisa saya berikan kepada banyak orang. Gitu Mbak Puri. Iya Romo, jadi kita melalui pekerjaan kita tidak boleh lupa untuk berdoa sehingga kita juga bisa memberikan kesaksian-kesaksian kepada teman-teman, kepada orang lain gitu ya Romo ya. Ya, termasuk juga ketika mengalami keberhasilan, ketika mengalami kegagalan di dalam setiap kerja yang kita lakukan. Oke, saya jatuh hari ini, saya mengalami kegagalan, tapi saya nggak mau kalah dengan kekecewaan saya karena saya percaya Kristus yang bangkit lebih besar kuasanya di dalam kehidupan kita dan lebih hebat daripada kekecewaan di dalam kehidupan kita. Ya, Injil Matius kan juga mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu, ya. Sambil bekerja kita pun juga terus mencari Allah dan merasakan Allah yang hidup di dalam diri kita. Iya. Lalu Romo, untuk sikap kita ya untuk di tahun yang berhikmat ini, itu sebaiknya bagaimana kita harus mewartakan kasih dan kemuliaan Allah gitu Romo. Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali tantangan, cobaannya, hambatannya. Kalau kita mau berbuat baik pasti ada aja hambatannya gitu. Saya kira gimana? Banyak hikmat yang bisa kita temukan ya di masa Paskah ini ya. Dua bacaan hari ini, kesaksian Stefanus dan teguran Yesus kepada kita, itu juga saya rasa ini adalah bagian dari hikmat. Iya. Ada orang yang bertahan di dalam kerjanya, meskipun dia disikut sana sikut sini, itu adalah bagian dari hikmat karena dia bertahan pada kebenaran. Dia tidak membantah, bukan tidak membantah, tapi tidak melawan hasutan dengan
dengan hasutan. Ya, orang bisa menunjukkan identitas sejatinya, identitas yang menampilkan bahwa dia percaya kepada Kristus. Saya tidak akan melawan, saya tidak akan membalas, biarin orang bicara buruk tentang saya, tetapi saya percaya yang saya lakukan ini benar. Ya. Memberikan kesaksian ini adalah bagian dari hikmat. Tidak melawan fitnah dengan fitnah, ini juga bagian dari hikmat. Ya. Tidak menyebarkan fitnah yang satu ke orang lain, itu juga adalah bagian dari hikmat. Tidak meneruskan berita yang dapat berita di WA, di sosial media, dengan mudahnya gatel jempolnya langsung share sana share sini, itu juga adalah bagian dari hikmat. Kuncinya adalah berani memberikan kesaksian. Saya telah mendapatkan rezeki yang cukup dari Tuhan, maka saya ingin memberi kesaksian tentang Allah yang hidup, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah sebagai sumber hidup. Ya, maka Mbak Puri dan teman-teman dan sahabat ORK, ini adalah tantangan bagi kita, bagaimana kita memancarkan ketulusan hidup kita di hadapan sesama kita, bagaimana kita berani memancarkan kejernihan iman kita dengan cara-cara hidup kita yang sederhana ini, mewartakan cara hidup jemaat perdana, ya, gembira dan tulus hati. Gembiranya bukan hanya sekedar gembira yang tampak muka saja, tetapi di dalam hatinya memang saya sungguh bergembira. Ya, itu Mbak Puri yang bisa dilihat sebagai gerakan di tahun hikmat ini, mewartakan kesaksian tentang Allah sebagai sumber hidup, dan kita ini diutus oleh Allah untuk mewartakan juga hal yang sama. Iya. Romo, waktu kita sudah tidak banyak lagi, apakah ada hal-hal lain yang ingin Romo sampaikan? Ya, sahabat ORK yang terkasih, menjadi martir seperti Stefanus tidak pertama-tama harus siap mati berdarah dan kemudian sampai ditimpukin. Kemartiran di zaman ini seperti halnya Stefanus juga masih kita lakukan sampai sekarang di dalam kehidupan gereja, misalnya di dalam hal yang sederhana, memberikan kesaksian Stefanus dengan tidak menyebarkan fitnah, itu juga bagian dari kehidupan kemartiran. Di gereja memberikan tempat duduk kepada orang yang membutuhkan, itu adalah bagian dari kemartiran. Aktif di dalam pelayanan, mau terlibat di dalam pelayanan, itu adalah bagian dari kemartiran. Mau menggantikan tugas teman yang berhalangan sebagai misdinar, putra altar atau putri sakristi, itu adalah bagian dari kemartiran. Mau duduk terus di meja untuk belajar, tidak terpengaruh dengan game-game yang ada, dengan HP, ya, dikit-dikit buka HP, itu adalah bagian dari kemartiran. Berani berjerih payah untuk hidup kita, karena kita percaya hidup itu adalah baik yang sudah dikaruniakan kepada kita. Iya. Iya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang waktu juga yang sudah membatasi kita. Ada baiknya acara ini kita tutup dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Sony. Ya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, bersama Stefanus yang kami dengar kisahnya pada hari ini, kami percaya bahwa hidup kami pun juga Kau panggil untuk menjadi martir-martir di zaman ini. Semoga ya Tuhan, berkat kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Semoga buah-buah misteri Paskah semakin berkembang di dalam diri kami, sampai akhirnya kami memasuki kehidupan abadi demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Allah Bapa yang Maha Baik memberkati kita dengan kasih-Nya yang begitu besar, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Sony atas perbincangan dan kehadirannya di sini. Terima kasih. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita
ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Ignatius Prasetyo Handoyo Wicaksono dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness? Then the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness? Then love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's the love for all brothers in need. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all.